Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Dadang di sini di Bela Diri Beksi Bongkar Kandang. Di video kali ini saya akan buat video kedua dari Bela Diri Bongkar Kandang di jurus kedua yang diberi nama dengan Roco Tunjang. Ya, bahas sedikit tentang fungsi dari jurus kedua ini dari bela diri beksi bongkar kandang di jurus kedua Roco Tunjang, di mana di sini fungsinya ada caranya untuk bagaimana melepaskan cekikan ya. Ketika ada musuh yang mencekik leher kita, nanti ada cara melepaskan di jurus kedua. Kemudian ada lagi nanti fungsi dari jurus kedua ini sauk dalam ya, melepaskan dari ya musuh yang memegang dari kerah baju kita. Jadi ada musuh yang keras memegang kerah baju kita, nanti ada fungsinya cara melepaskan di jurus kedua ini ya. Jangan lupa teman-teman sekalian, saksikan terus ya video-video dari bela diri beksi bongkar kandang di jurus berikutnya ya. Lanjut di jurus kedua bela diri beksi bongkar kandang ini di Roco Tunjang ya, kita banyak akan menjumpai gerakan-gerakan serangan-serangan yang double dari musuh. Seandainya misalnya ada musuh yang memukul lawan keras ya, kedua tangannya nanti ada namanya ya bendeng dan namanya gedor untuk melepaskan dari atau menangkis dari serangan double dari musuh-musuh ya. Ya, setelah itu teman-teman sekalian, ada yang perlu diingat di sini di bela diri ya. Kalau bela diri itu mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya di sini? Yaitu adalah hindaran. Ya. Jadi di sini bela diri bongkar kandang ini teman-teman semua harus sekali-sekali memahami, harus mendalami namanya hindaran atau golengan. Karena kenapa? Salah satunya fungsi kita terhindar dari serangan-serangan musuh ya, yaitu dengan kita menguasai hindaran secara baik ya. Karena saya kemarin di video sebelumnya saya ajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menghindar yang baik ya, yang menggoleng sebelah kanan, yang menggoleng sebelah kiri gitu ya. Kalau teman-teman bingung kecepatan, teman-teman bisa mengurangi temponya dulu karena kita belajar pemula kan. Jadi goleng ke kanan pelan, goleng ke kiri. Kalau teman-teman merasa sudah bisa pas atau benar dengan gerakannya, bisa teman cepatkan gerakannya ya, sesuai dengan judul dari namanya sendiri ya teman-teman, bela diri bongkar kandang. Kalau kita lihat di sini namanya bongkar kandang berarti cepat ya, kita membongkar cepat gitu ya. Apa yang cepat? Bukan gerakan jurusnya yang cepat di sini. Kalau gerakan jurusnya pelan tetapi bertenaga. Yang cepat di sini adalah maksudnya hindarannya. Ketika kita menghindar, ketika kita memukul, itu yang perlu cepatkan. Ya. Itulah ciri khas dari beksi ya. Bukan cuma beksi bongkar kandang, tetapi beksi yang lain pun sama ya. Dia menggunakan seni, kecepatan gitu ya, terutama untuk hindaran. Satu lagi teman-teman yang saya akan ingat kepada teman-teman sekalian ya. Jadi bela diri ini khusus untuk menjaga diri kita teman-teman ya, dari gangguan ataupun dari musuh-musuh yang tiba-tiba muncul di hadapan kita ya. Jadi jangan sampai diri kita ini menjadi orang yang nanti sombong ya teman-teman, menjadi orang yang sombong, orang-orang menjadi orang yang bangga dengan apa yang kita dapat. Bukan teman-teman ya sekalian. Karena ingat sesungguhnya kita hanyalah manusia biasa. Yang hebat ya, yang luar biasa adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya sekedar mempelajari ilmu bela diri ini hanya berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Ya, memohon apa? Memohon keselamatan. Ketika kita berjumpa dengan musuh, tidak mungkin kita berlari kan teman-teman. Tidaknya kita mampu untuk membela diri kita dulu. Ya, kalau kita sudah mampu membela diri kita juga masih tidak mampu. Ya, apa salahnya? Gitu teman-teman ya. Nah,
Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kali kunci dari ilmu bela diri ketika menghadapi musuh adalah berani, ya. Jadi kita harus berani dulu, harus jadikan mentalnya kuat dulu ketika kita menghadapi musuh. Jangan sampai ketika kita sudah belajar bela diri, fungsinya juga hafal semua, paham fungsinya, tapi kita tidak mempunyai namanya mental. Itu sama saja tidak hasilnya teman-teman ya. Jadi antara mental, antara fungsi dari gerakan bela diri, menguasai bela diri itu harus berkesinambungan, harus menjadi satu ikatan teman-teman ya. Tidak harus misalnya walaupun teman-teman punya mental yang kuat, ketika teman dihadapi dengan musuh yang banyak, mungkin begal yang jumlahnya 5 atau begal yang jumlahnya lebih dari 5, teman-teman sudah bisa menghadapinya. Karena kenapa? Karena teman punya namanya kekuatan bela diri dan juga mental. Ya. Nah, bagaimana cara mengasah mental agar kita mempunyai mental ketika menghadapi musuh tidak takut? Ada teman-teman caranya. Caranya ada. Bagaimana caranya? Saya kasih tips sedikit ya teman-teman buat teman-teman yang bisa mencoba di rumah agar mentalnya menjadi berani. Yang pertama adalah ya, teman harus ini ya, cari tali ya temannya, tali rapi ya, tali yang bisa digantung ya. Teman ikatkan dengan bantal. Ya. Bantal yang panjang ya. Bantal, teman gantungkan, ikatkan tali di bantal tersebut. Sama seperti kita kayak ini ya, main ayunan kan, seperti itu kan. Nah, ketika bantal itu berayun ke depan belakang, teman-teman pandang ya, pandang dari gerakan bantal yang berayun maju mundur ya. Ketika bantal itu maju mundur, teman-teman ambil posisi tangan di pinggang ya. Kemudian ketika bantal itu maju ke depan dengan cepat, bagaimana caranya bantal itu tidak menyentuh tubuh teman-teman? Bagaimana caranya? Dengan namanya golengan. Nah, kan? Jadi sini kita fokus ke golengan. Karena kenapa? Dengan kita memandang bantal, dengan kita berlatih hindaran, ya, dengan begitu kita menjadikan mental kita berani. Karena kenapa? Anggap saja bantal yang di depan di hadapan kita, ya, yang berayun maju mundur, itu adalah musuh kita yang menyerang. Itu ya, anggap saja teman-teman ya. Jadi ketika dia berayun, teman-teman langsung menghindar. Ya. Ketika dia lagi, teman-teman menghindar. Kalau teman masih terkena dengan namanya bantal di bagian dada, berarti hindaran teman belum cepat, gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman mengayun dengan kencang, langsung teman menghindar, gitu ya. Nah, itulah tips cara untuk melatih mental kita. Terus ada lagi teman-teman ya, cara yang berikutnya bagaimana cara mengasah mental kita. Nah, cara ini mencari satu orang teman juga. Jadi kita mempunyai teman satu lagi, temannya itu pura-pura memukul kita dari bagian perut secara berulang kali, ya, secara step demi step pelan-pelan ya. Nah, bagaimana cara kita mampu menangkis dari pukulan teman tersebut? Seperti di video sebelumnya saya ajarkan teman-teman penggunaan namanya tebang, gitu ya, teman. Ketika ada mukul, tebang. Ketika ada musuhnya mukul dengan cepat, kita mampu tebang dengan cepat juga. Ya, jadi teman kalau untuk melatih, ya boleh memakai bantal, yang seperti saya udah ajarkan tadi ya. Kasih tali, teman-teman tarik mundur talinya, dorong bantal dengan keras, kemudian teman menghindar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi untuk melatih mentalnya adalah teman cari orang atau keluarga atau temannya itu suruh mukul ke bagian perut teman-teman dengan cepat atau dengan lambat. Teman pun harus memotong dengan step ya, jangan dikenain teman-teman sakit ya nanti. Seperti ini aja, dengan sambil menggoleng tubuhnya
Itulah cara untuk melatihnya, ya. Atau bisa juga teman-teman nanti menggunakan tidak usah pisau ya, atau ambil saja misalnya pena atau sisir, pura-pura suruh teman itu pura-pura menusuk kita dengan keras, ya. Nah, bagaimana cara kita menghindarnya? Itu ya. Kalau kita mampu menghindar dengan baik, ya, terhindar dari sentuhan dari apa namanya pulpen atau benda yang menempel di sini, kita mampu menghindar, berarti kita hindaran kita sudah pas, itu ya. Jadi harus benar-benar kita menggoleng tubuh kita, ya. Itu aja teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ya video ini cuplikan tentang Raja Tunjang jurus kedua ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, ya. Insya Allah nanti untuk video selanjutnya saya akan upload, saya akan buat video langsung ke jurus keduanya, ya. Selesai nanti itu saya akan jelaskan juga fungsi-fungsi dari gerakan-gerakannya, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa pergunakanlah bela diri untuk membela diri kita. Ajarkan kepada anak-anak kita yang sudah berkeluarga, ajarkan kepada kalau punya istri, ajarkan kepada istri, ya, ajarkan semua orang terdekat kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariah buat kita semua teman-teman ya. Saya akhiri ya, jangan lupa like, subscribe yang banyak, share biar perlu, biar video ini nanti terus bisa berkembang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.